Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Edi dan teman-teman semua. Kami di sini dari Kelompok 4 akan menjelaskan data driven dalam perencanaan kota dan kita mengambil studi kasus di kota Jakarta. Oke, yang pertama-tama adalah data driven, yaitu data driven merupakan sebuah pengambilan putusan yang dimana menggunakan data yang relevan. Nah, data driven itu tujuan untuk menghindari spekulasi yang ada di masyarakat ini. Jadi, data driven itu menggunakan fakta-fakta atau bukti yang ada, data yang sudah ada. Kayak studi kasus kita tuh ada di Jakarta atau ibu kota Indonesia, yang dimana udah menerapkan data driven ini untuk menerapkan perancangan dan pengelolaan kota. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan Jakarta ini adalah untuk transportasi publik. Kayak Jakarta itu menggunakan data driven ini dalam transportasi publik untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan penduduk, dari kepadatan penduduk dan juga pola pergerakan transportasinya juga. Nah, akhirnya itu si data driven itu untuk bertujuan melihat kebutuhan transportasi yang tinggi dan mengoptimalkan rute yang ada di Jakarta tersebut. Pada pembahasan sebelumnya, data driven itu sebagai basis data yang bisa menjadi pengambilan sebuah keputusan gitu, ataupun bisa menjadi sebuah kebijakan dalam perencanaan ini. Jadi dalam topik ini, peran data driven dalam perencanaan dalam lingkup transportasi khususnya di kota Jakarta gitu, dalam era kota digital gitu. Jadi di mana transportasi publik ini tuh menjadi di kota Jakarta tuh terkadang menjadi sebuah permasalahan karena kota Jakarta kan terkenal dengan macetnya gitu. Mungkin ada beberapa informasi-informasi yang real time di kota Jakarta sehingga menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu mungkin akan dianalisis itu by data, di mana seperti analisis lalu lintas, lalu pengoptimalan rute, terus perencanaan transportasi yang efektif dan informasi yang real time gitu. Ketika misalnya transportasi publik itu ketika kita melihat informasi itu sangat berguna dan informatif gitu. Jadi itu tuh adalah sebuah hasil dari apa yang telah dianalisis. Lalu terdapat beberapa aspek gitu atau konteks fokusnya dari topik ini, yaitu peran data driven dalam perencanaan di lingkup transportasi publik ini, yaitu di kota Jakarta dalam era kota digital gitu. Jadi dari permasalahan operasionalnya, permasalahan kebijakannya, dan permasalahan perencanaannya. Dalam era kota digital, data driven dapat membantu untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kota Jakarta dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data lalu lintas untuk mengidentifikasi pola pergerakan kendaraan, jam-jam sibuk kendaraan, dan titik-titik kemacetan. Dengan informasi tersebut, dapat dikembangkan suatu strategi untuk mengatasi permasalahan kemacetan tersebut, seperti pengaturan lampu lalu lintas, kemudian pembatasan jumlah kendaraan di jam-jam sibuk. Dengan memanfaatkan data driven, perencanaan dan pengolahan transportasi dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan yang ada di era kota digital ini. Keuntungan dari penggunaan data driven untuk proses perencanaan pengolahan transportasi khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Keuntungan yang akan didapatkan dalam penggunaan data driven adalah kita dapat melihat tren pertumbuhan dan kita juga dapat meramalkan apa yang akan terjadi dengan transportasi di DKI Jakarta di masa yang akan datang. Contohnya seperti kita dapat meramalkan berapa jumlah pengguna Transjakarta ataupun berapa jumlah kepemilikan kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Untuk pengolahannya kita dapat menggunakan data Twitter, yaitu dengan tweet kita dapat mengetahui titik-titik mana saja yang perlu kita benahi. Oke, ada 4 benefit yang didapatkan dalam penerapan data driven di lingkup transportasi di kota Jakarta. Benefit yang pertama adalah manajemen lalu lintas kota Jakarta yang lebih efisien. Jadi, pemangku kepentingan kota Jakarta dapat memanajemen dalam hal demand transportasi dan juga suplai transportasi. Benefit yang kedua, keamanan jalan di kota Jakarta yang lebih baik. Dilihat dengan berbasis aplikasi data, tentunya dapat mengurangi resiko kecelakaan dan juga dapat meningkatkan keamanan jalan kota di Jakarta. Benefit ketiga, perencanaan kota Jakarta yang lebih baik. Si pemangku kepentingan dapat memecahkan masalah dengan melihat data dan fakta. Benefit keempat, pengambilan keputusan kota Jakarta yang lebih terinformasikan. Jadi si pengambilan keputusan dapat merencanakan suatu kota Jakarta yang lebih transparansi bagi masyarakatnya. Peran data driven ini berpengaruh dalam merencanakan dan mengelola dalam segi transportasi seperti terjadi di Jakarta yang memunculkan dampak yang signifikan. Pendekatan dari data driven ini juga dapat menganalisis dan mengoptimalkan dari hal-hal yang menjadi masalah yang ada di kota Jakarta. Dapat dijadikan kesimpulan bahwasannya data driven ini
dapat membantu dalam pengelolaan dan perencanaan yang ada di kota-kota, baik dalam segi transportasi ataupun segi hal lainnya.